Tahun ini sudah hidup ya, berarti. Karena kondisi keadaan kita berada proyektor, jadi apa adanya saya mempresentasikannya. Oke, sekarang saya ucapkan dulu ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, 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 Luar biasa. Oke. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmat-Nya lah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelas B3 ini dalam sesi diskusi bersama saya di divisi Amandra ini. Baiklah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mempraktikkan praktik baik yang saya dapat dalam pendidikan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan mengimplementasikan mengenai budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, di pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Teman-teman setuju atau tidak? Tidak, ya. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju? Semuanya sepakat setuju? Oke. Jawabannya di akhir akan kita berikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak, teman-teman semua? Setuju. Setuju. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan atau diterapkan di sekolah. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai budaya positif, di sini ada konsep-konsep inti yang akan kita bahas mengenai budaya positif, yaitu yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita lanjut ya teman-teman semua.
Kita lanjut mengenai disiplin positif. Nah, kalau dari budaya positif kita langsung mengenai materi disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongkan, ancaman maupun hukuman. Jadi artinya disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak itu tumbuh sendiri kesadarannya tanpa adanya paksaan, hukuman ataupun sodokan. Sebelum kita sama-sama lanjut lagi ke disiplin positif, teman-teman masih ingat tidak profil pelajar Pancasila kita? Masih ingat ya, ada 6 nilai profil Pancasila. Yang pertama yaitu ada bernalar kritis, ada mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, nilai-nilai ini merupakan salah satu nilai kebaikan universal. Nah, jadi dalam menerapkan disiplin positif, kita menanamkan nilai-nilai universal. Salah satunya bisa kita ambil dari nilai Pancasila, profil Pancasila. Oke, lanjut, ada lagi di sini motivasi perilaku manusia. Nah, jadi manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, misalnya yang di sini salah satunya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak ya seperti itu ya, apalagi siswa kita ya, banyak melakukan sesuatu supaya tidak dihukum, supaya tidak diberi hukuman, supaya dia merasa nyaman. Ada lagi agar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasi yang ketiga itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada 3 perilaku manusia melakukan sesuatu. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya hukuman konsekuensi. Menurut teman-teman, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Sama atau berbeda? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Katanya tadi konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Semua teman-teman sepakat. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaannya konsekuensi dan hukuman? Baik, silakan Bunda Dewi. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan memaparkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut saya, hukuman adalah perbuatan yang salah yang diberikan karena oleh seseorang karena kesalahan kita. Dan sedangkan konsekuensi adalah dampak yang kita dapatkan karena perlakuan kita. Oke, tepuk tangan untuk Bunda Dewi. Ya, jadi kata Bunda Dewi tadi kalau hukuman itu diberikan seseorang, ya. Kalau seseorang yang diberikan seseorang kepada orang yang melakukan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu timbul akibat sesuatu yang kita lakukan atau perbuat. Oke, kita di sini lanjut. Di sini ada pertanyaan atau perbandingan ya. Nah, ini nanti teman-teman jawab menurut teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada berdasarkan bangga di atas hukuman. Nah, mengenai pengertian mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berubah berupa hukuman fisik,
konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini ada pernyataan mengenai konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" merupakan hukuman atau konsekuensi. Ayo, siapa yang hukuman? Oke, siapa yang setuju kalau itu merupakan konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Paketnya kita semua ya. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis merupakan hukuman atau konsekuensi? Menghapus atau membersihkan coretan yang dibuat di meja merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus sekali. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Benar sekali, kita sepakat ya bahwa itu merupakan hukuman yang diberi kepada guru untuk murid. Padahal dia apa kesalahannya? Kesalahannya dia tidak pakai masker. Harusnya kalau dia tidak memakai masker, dia punya konsekuensi, dia terkena penyakit. Ya, dalam keadaan COVID dia tidak menggunakan masker, dia mendapatkan konsekuensi terkena penyakit. Tapi kalau disuruh push up, itu artinya dia mendapatkan hukuman. Lanjut lagi, ada lagi di sini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan merupakan hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki merupakan hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Harusnya kalau konsekuensinya merusak pensil apa? Tentunya kita menggantinya. Iya, itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, kalau menurut saya itu adalah konsekuensi karena dia terlambat pelajaran olahraga, artinya dia harus lari ya, olahraga. Oke, jadi teman-teman semua sudah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, beda-beda tipis ya. Tadi kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Kita lanjut kepada materi kita selanjutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada pertanyaan otomatis, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama. Sedangkan peraturan itu dibuat dan harus kita patuhi. Nah, misalnya, jadi perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, keyakinan itu kita sepakati bersama. Bahwa misalnya kita sepakat bahwa kita harus sama-sama masuk jam 8.
sama-sama harus pulang tepat waktu. Jadi kita semua bersepakat harus datang pulang tepat waktu. Sedangkan peraturan itu misalnya dibuat, ya, harus kita patuhi. Ya. Oke, di sini ada lagi pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira menurut teman-teman, nilai apa yang ditanamkan dalam pernyataan ini? Mengapa kita memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada banyak yang nilai-nilai universal itu. Nilai-nilai universal itu misalnya nilai keselamatan, kesehatan, kedisiplinan, kemandirian, kemudian apa lagi? Kesadaran, keamanan. Kira-kira menurut teman-teman semua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu nilai apa yang kita tanamkan? Nilai kebajikan apa yang terkandung dalam peraturan ini? Kesadaran bisa, apalagi? Keselamatan, ya, iya, keselamatan. Jadi nilai-nilainya kesadaran dan keselamatan, boleh. Terus kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai apa yang terkandung, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam pernyataan ini? Nilai kesehatan, ya. Oke. Nah, di sini ada lagi pernyataannya bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nilai keyakinan kelas itu kita buat, kita sepakati bersama. Nah, dan sifatnya universal, ya, atau menyeluruh, keseluruhan. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru atau pimpinan, ya, oleh pimpinan bersifat satu arah. Artinya itu harus kita patuhi. Nah, ya, teman-teman sudah paham sampai sini mengenai keyakinan kelas? Sudah. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu yang pertama harus mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. 2. Mencatat semua masukan. 3. Ganti kalimat negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, ini yang bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai kegiatan belajar mengajar, biasanya di awal semester kita buat dulu sebuah keyakinan kelas. Nah, langkah yang pertama tadi itu mempersiapkan semua siswa untuk mencurahkan ide atau peraturan apa yang disepakati. Bisa kita tanyakan, anak-anak kira-kira kelas seperti apa yang anak-anak inginkan? Nah, misalnya ada yang bilang, Bunda, aku pengennya kelasnya yang ini, jangan yang ribut. Nah, ada lagi, aku mau kelasnya yang bersih, aku mau kelasnya yang menarik.
gitu ya. Jadi kita bisa tanyakan dulu apa ide-ide atau keinginan anak-anak, dan kemudian ide-ide atau masukan anak itu kita catat. Nah, bisa kita catat dalam kertas kecil. Kita buat di sini, misalnya kita pasang poster keyakinan kelas B3. Di sana kita kasih kertas kecil atau sticky note. Di sana bisa kita bantu ya, kalau anak-anak belum bisa tulis, kita yang bantu, kita tanya, kamu memimpikan kelas yang seperti apa? Misalnya saya maunya kelasnya yang ini Bunda, yang bersih. Kemudian saya maunya kelasnya yang rapi. Saya mau kelasnya yang nggak ribut. Nah, kita tulis di sticky note, kemudian kita tempel, dan kalimat-kalimat semua masukan itu kita tulis, kita tempel di kertas, atau di apa namanya? Iya, di papan atau di kertas karton. Nah, kita tulis itu keyakinan kelas. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya ada yang bilang di kelas kita tidak boleh buang sampah. Nah, ada yang bilang kelas itu enggak. Kita berkeyakinan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita rubah. Tidak itu kan ada kata-kata yang negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif, misalnya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ubah kata-kata yang negatif menjadi positif. Atau Bunda, kita di kelas kita itu tidak boleh datang terlambat. Nah, kan tidak boleh datang terlambat itu merupakan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif, misalnya iya, datanglah tepat waktu, seperti itu. Oke, setelah kita mengubah kalimat positif, kita tinjau kembali jumlah pendapat yang terkumpul dan susun menjadi kegiatan kelas atau keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3 atau sampai 7 keyakinan. Misalnya kita rangkum saja ya, misalnya di sini maunya iya bersih, ada yang banyak, yang paling banyak kita ambil, kita jadikan 7 poin mengenai keyakinan kelas. Bisa kita ketik, kita buat keyakinan kelas B3. 1, membuang sampah pada tempatnya. 2, datang tepat waktu. Misalnya 3, kemudian misalnya merapikan kembali mainan yang telah dimainkan, ya. Atau sampai 3 sampai 7 poin kita ketik. Kemudian keyakinan kelas itu kita tanda tangani bersama. Jadi kita seperti kita berproyek sama anak-anak. Wah, kita sudah berkeyakinan kelas, kita setujui dan harus kita lakukan, kita ikuti bersama-sama, seperti itu. Jadi anak-anak bisa tahu, oh, dia merasa bahwa aku loh yang buat peraturan itu, yang buat keyakinan itu, artinya aku harus. Misalnya aku loh yang bilang kalau tidak boleh buang sampah sembarangan atau buang sampah itu di tempat sampah. Jadi dia punya rasa kewajiban atau rasa senang ya, karena dia yang membuat peraturan itu. Maka dia melakukannya dengan penuh sukacita. Oke, kita lanjut.
mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol, apalagi ini sering dilakukan oleh seorang guru, ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu mempunyai posisi sebagai penghukum. Siapa di sini yang kira-kira masih menjalani posisi sebagai penghukum? Rata-rata seperti itu ya. Saya pribadi juga masih suka menempatkan posisi saya itu sebagai penghukum. Ya, kadang-kadang ya kita ya, jangan ribut kamu ya. Kalau ribut nanti bunda suruh ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini dilakukan seperti kita membuat anak itu menjadi rasa bersalah. Misalnya, jangan ribut, nanti kita tidak marah sama kepala sekolah. Ya, tolonglah nak, bunda. Jadi itu posisi kontrol. Ada yang teman-teman sudah melakukan itu? Ada, sama ya. Biasanya kita melakukan itu ya. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru itu menjadi teman bagi murid. Ya, tentunya kita juga ya harus menjadi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer ini yang mungkin harus ya, sepertinya kalau kita dulu posisinya menjadi penghukum, bisa kita alihkan menjadi posisi sebagai manajer, dan harus kita gali lebih dalam. Oke, kita lanjut. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Nah, di sini ada perbandingannya. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak. Nah, seperti ini ya, berkaca pinggang, menunjuk-nunjuk, dan membentak. Kamu, gitu, ya. Kamu. Biasanya seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Itu dampaknya jika kita menjadi seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu biasanya suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Seperti tadi ya, jangan ribut, lagi dengar sama kepala sekolah, bunda tidak marah. Jadi dampaknya apa? Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Jadi dia merasa bahwa aku nih buat bunda saya nangis, buat saya sedih, misalnya buat bunda Dewi sedih, jadi dia menarik diri. Oke, kemudian ada posisi kita itu sebagai teman. Biasanya posisi guru sebagai teman itu, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau, atau menghangatkan suasana. Ini bagus juga ya dampaknya. Murid namun ada dampaknya yaitu murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau kita menganggap dia teman, ya dia tidak punya rasa tanggung jawab. Misalnya setiap dia ada masalah, kita yang menyelesaikan ya. Lalu ada lagi sebagai pemantau. Biasanya sebagai pemantau ini nada bicaranya dan ekspresinya datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi.
Dampaknya itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai atau kebajukan, ya, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi sebagai pemantau ini biasanya ekspresinya datar. Kita tuh biasanya sebagai pemantau itu, misalnya kita tuh ngasih hadiah misalnya. Nah, kalau kamu nulisnya rajin, nanti Bunda kasih nilai yang bagus. Nah, kalau kamu nggak ribut, nanti rapotnya Bunda kasih nilai yang bagus. Seperti itu biasanya, ya. Oke, ini sebagai manajer. Sebagai manajer itu suara netral, terciptanya identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan membuat siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi manajer ini ada tahapan jika kita ingin menjadi manajer. Misalnya tahapannya itu yaitu segitiga restitusi akan kita bahas. Namun sudah saya jelaskan, jika kita menjadi posisi manajer itu, misalnya ada anak yang membuat masalah, ya, itu kita biarkan dia mencari sendiri solusinya dan dia menyadari apa kesalahan yang dia buat. Kemudian dia sendiri yang menentukan dari perbuatan itu apa yang dia harus lakukan. Nah, misalnya dia mematahkan pensel temannya, kita tanyakan, kan, seperti itu. Ya, jadi dia yang menyadari kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian dia yang mencari solusi untuk permasalahannya dia sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan, bertahan hidup. Ya, kita butuh yang bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang. Ada anak yang melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian ada juga orang yang melakukan sesuatu itu untuk agar dia mengekspresikan rasa penguasaan dia, ya, bahwa dia bisa ini, dia bisa menguasai ini. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini ada pernyataan. Nah, ada pernyataan, ya, kalimat. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu seru. Nah, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru sekali, kata dia. Kira-kira kebutuhan apa yang didapat oleh anak itu dengan dia bermain kejar-kejaran? Sehingga pernyataan itu kesenangan, kebutuhan kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa itu kebutuhan apa yang anak itu dapat jika dia
Iya, dikejar oleh ibu guru. Iya, kasih sayang dan rasa terima. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku, ibu guru kejar aku. Kira-kira aku hebat, dia bilang seperti itu. Kira-kira itu kebutuhan apa yang dia dapat? Iya, pengakuan atau penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang dia dapat, yang dia inginkan, yang ingin dia dapat? Kebutuhan kebebasan, ya, karena dia ingin bebas, dia bosan. Oke, lanjut. Kita lanjut kepada materi kita, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, jadi seperti ini, segitiga restitusi, ya. Ini tahapan yang bisa kita lakukan jika kita ingin menjadi posisi manajer, posisi guru sebagai manajer. Langkah inilah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Langkah pertama, jadi misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Misalnya dia melakukan kesalahan, tidak mau buang sampah, ya, membuang sampah sembarangan, kita tanya dulu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuang sampahnya sembarangan. Seperti itu, kita memvalidasi dulu. Lalu, kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif, ya, untuk adakah caranya? Misalnya dia jawab, kenapa kamu buang sampahnya sembarangan? Iya, karena malas bunda, kotak sampahnya jauh, katanya seperti itu misalnya. Kira-kira ada nggak solusi lain? Misalnya ada nggak cara lain agar kamu tidak capek buang sampahnya? Misalnya apa? Ya, kotak sampahnya dideketin bunda, seperti itu, ya. Kita memvalidasi dulu kebutuhan apa yang anak itu inginkan. Kemudian kita bertanya. Kita langkah kedua yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan identitasnya bahwa memang itu yang dia lakukan itu salah, ya, dan kesalahan itu bisa dia perbaiki. Seperti itu, misalnya kita kasih pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, ya. Jadi dia memang dia yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahapan ini kita tanyakan nilai-nilai keyakinan apa yang telah ia langgar. Nah, jadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah tahu kan, misalnya dia tidak buang sampah ini, buang sampah sembarangan, tidak membuang di kotak sampah. Kita tanyakan kembali mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang solusi, apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu apa yang dia langgar. Oke, jadi seperti itu. Itulah mengenai materi tentang budaya positif.
kita hari ini. Harusnya ada video, namun karena keadaan kita tidak memadai ya, nanti videonya saya share saja di grup agar teman-teman bisa lebih memahami mengenai materi budaya positif. Saya presentasikan kepada teman-teman sebelum kita masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita peregangan dulu ya, peregangan otot dulu, kita ice breaking. Oke, yuk semua teman-teman bisa berdiri ya teman-teman semua. Oke, jadi instruksinya, jika saya bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, ya, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, ya, oke, tepuk 5 kali, bisa, tepuk 5 kali 3 kali. Oke, bisa? Sama-sama yuk. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali 3 kali, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, kita lanjut ya sesi kita selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, baik, demikianlah mengenai materi kita mengenai budaya positif. Kira-kira ada nggak teman-teman yang belum paham mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Ada teman-teman yang ingin menjawab, bertanya, silakan. Oke, silakan Bunda Dewi. Mohon izin pada Bunda Dewi bertanya kembali, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita jawab dulu pertanyaan dari Bunda Dewi ya. Jadi, mengapa budaya positif itu penting? Ya, pertanyaan dari Bunda Dewi, yaitu karena budaya positif di sekolah itu penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah atau warga sekolah. Jadi ketika kita menanamkan disiplin positif ini, siswa merasa lebih aman dan lebih diterima, dan siswa juga lebih cenderung terlibat dalam proses belajar. Kemudian siswa dapat lebih menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan guru. Begitu. Jadi mengapa budaya positif itu sangat penting ya kita terapkan di sekolah ataupun di kelas kita. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Bunda Maya. Baik, terima kasih Bunda Dwi atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, kan di dalam konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada segitiga restitusi.
Nah, bagaimana cara kita sebagai guru dapat mengimplementasikan segitiga restitusi itu agar siswa itu menerima, Bisa menerima. ya, bisa menerima itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Maya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan segitiga restitusi ini ya. Jadi sebelum kita mengimplementasikan segitiga restitusi, kita harus menempatkan dulu posisi kontrol kita. Kira-kira apa yang nyambung dengan segitiga restitusi ini? Yaitu posisi kita sebagai manajer. Jadi posisi manajer itu ketika anak melakukan kesalahan, tadi ada 3 tahapan ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Saya tampilkan dulu. Nah, ada 3 tahapan, yaitu validasi kebutuhan. Seperti tadi saya kasih contoh misalnya, jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu tekniknya atau caranya dalam kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Nah, caranya itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu yaitu validasi kebutuhan. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa anak itu bisa melakukan itu. Jadi misalnya anak itu terlambat datang sekolah, bisa kita panggil, kita lakukan pendekatan. Ya, kita tanya dulu, kenapa? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Misalnya, iya saya kesiangan ini Bu Guru karena orang tua saya tidak membangunkan saya, orang tua saya juga kesiangan, seperti itu. Lalu setelah itu bisa kita melakukan menstabilkan identitasnya ya dengan cara, oh jadi kamu datang terlambat karena gak ada yang bangunin kesiangannya, gak ada yang bangunin. Kemudian kita stabilkan identitasnya bahwa itu memang menurut kamu itu datang terlambat ke sekolah itu perbuatan salah atau tidak. Nah, dia punya kesadaran sendiri kan, apa kita menunjukin kamu salah, kamu datang terlambat, seperti itu. Dia punya kesadaran sendiri, ya Bu Guru saya datang terlambat ke sekolah itu, kesiangan terlambat itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian kita masukkan dengan tahapan menstabilkan identitas bahwa memang itu kesalahan, tapi tidak dengan kita menunjuk memang salah itu tuh. Sadarkan kamu tidak seperti itu. Misalnya, jadi kita menstabilkan identitas, kita beri pernyataan bahwa tidak apa-apa. Kami setiap orang pernah melakukan kesalahan dan terlambat itu memang salah. Tapi setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, seperti itu kita stabilkan identitasnya. Dan kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, tidak ingin datang terlambat ke sekolah. Lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kira-kira sebelum itu stabilkan identitas itu kita kasih dulu. Kira-kira menurut kamu ada nggak cara lain, ya, supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Misalnya dijawabnya, iya Bu Guru, saya bisa datang ini pasang alarm, atau misalnya saya bisa bangunin kakak nantinya, atau saya akan tidur lebih cepat, seperti itu. Dia sudah tahu solusi dari permasalahan dia. Kemudian nanti kita menanyakan kembali keyakinan kelas, atau menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati. Dia sudah tahu bahwa apa yang harus dia lakukan. Kita tanyakan lagi, kira-kira datang terlambat itu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, jadi dia mengulas kembali keyakinan yang telah dia sepakati bersama guru dan teman-teman. Iya Bu Guru, saya melanggar keyakinan datang ke sekolah tepat waktu, seperti
itu. Jika dia sudah tahu kesalahannya, bahwa perbuatan dia itu salah, dia tahu solusinya, kemudian dia sudah tahu apa yang dia langgar, maka anak itu muncullah rasa, iya, bukan rasa bersalah, tapi rasa bahwa dia itu menerima, ya, menerima seperti itu. Oke, sudah semuanya? Sudah paham, sudah bayar? Ya, oke, sudah. Jika teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri ya kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.